Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Operasi tumor testis sukses, Haller bakal absen panjang. Haller dikonfirmasi mengidap tumor testis pekan lalu. Menurut surat kabar Bild, Sebastian Haller kemudian menjalani operasi dan berjalan sukses pada Rabu 27 Juli 2022 waktu setempat. Dortmund konfirmasi pemain berusia 28 tahun itu akan absen lama untuk pemulihan. Masih ada pembicaraan soal jenis terapi apa yang dia butuhkan, tetapi jelas dia akan absen beberapa bulan, kata Direktur Olahraga Borussia Dortmund, Sebastian Kehl. Dengan kondisinya saat ini, Haller diprediksi bakal absen sampai akhir tahun. Liverpool tanpa Alisson dan Jota di Community Shield. Liverpool selaku jawara Piala FA menghadapi kampiun Premier League Manchester City dalam ajang Community Shield. Liverpool berambisi menyabet titel ini sekaligus yang pertama di bawah asuhan Jurgen Klopp. Namun Liverpool harus kehilangan Alisson Becker dan Diogo Jota yang absen akhir pekan ini. Keduanya masih menjalani pemulihan cedera. Kabar tersebut disampaikan manajer Liverpool Jurgen Klopp. Dia menyebut Alisson baru bisa tampil pada laga perdana Liga Inggris 2022-2023 melawan Fulham. Firmino masih penting untuk Liverpool. Rumor Roberto Firmino bakal dijual Liverpool musim panas ini berkembang liar di media. Tak ingin rumor itu terus berkembang, Klopp angkat bicara. Menurutnya Firmino masih penting untuk Liverpool musim ini dan akan dipertahankan. Klopp akan yakin Firmino bakal lebih baik karena sudah lepas dari badai cedera. Bobby krusial untuk kami, Bobby adalah jiwa dan hati dari tim ini, ujar Jurgen Klopp di situs resmi klub. Presiden Lazio cibir acara perkenalan Dybala yang megah di Roma. Dybala yang dikontrak Roma hingga 2025 diperkenalkan lewat acara yang megah pada Selasa 26 Juli. Ribuan supporter Giallorossi hadir memadati Palazzo della Civiltà. Acara ini juga disiarkan langsung dan ditonton lebih dari 50.000 orang. Hadirnya La Joya seolah menegaskan ambisi Roma untuk bangkit ke papan atas Liga Italia. Namun Presiden Lazio, Claudio Lotito, melihatnya biasa saja. Ia tak terkesan soal bergabungnya Paulo Dybala ke klub rival sekota AS Roma. Ia bahkan menyindir penyerang asal Argentina itu. Negosiasi Inter dan PSG soal Skriniar berakhir buntu. Seperti dilaporkan Sport Italia, pertemuan antara PSG dan Inter terjadi di London Rabu 27 Juli. Pertemuan itu gagal mencapai kesepakatan bersama, baik PSG maupun Inter sama-sama kukuh dengan pendirian masing-masing soal harga, sehingga situasinya menemui jalan buntu. Inter tetap tak mau melepas Skriniar di bawah angka 70 juta euro, sedangkan PSG merasa angka itu terlalu mahal untuk bek yang kontraknya tersisa semusim lagi di Giuseppe Meazza. Juara bertahan Liga Prancis itu menawar 60 juta euro plus bonus. Selisih 10 juta euro ini akhirnya menjadi pemisah kedua klub. Melihat situasi yang ada kemungkinan besar, PSG memilih mundur dari perburuan dan mencari alternatif. Nagelsmann sebut Harry Kane kemahalan, CEO Bayern bilang begini. Rumor transfer Kane ke Bayern ditanggapi sinis Julian Nagelsmann. Pelatih di Rotten itu menilai Kane punya harga yang tidak masuk akal alias kelewat mahal. Seperti diketahui, Kane pernah ditawar Manchester City hingga 150 juta euro pada 2021. Tawaran fantastis The Citizen itu pun ditolak mentah-mentah Tottenham. CEO Bayern Munich Oliver Kahn angkat bicara mengenai ucapan Nagelsmann tentang Kane. Pria Jerman itu tidak mau berkomentar banyak dan memuji kualitas Kane di Premier League. Lewandowski maksa mau ke Barcelona, Bayern justru untung besar.
Lewandowski mendarat di Camp Nou setelah ditebus dengan kesepakatan seharga 50 juta euro. Namun transfer Lewandowski itu tidak dicapai dengan mudah. Pasalnya di Rotten semula kekeh enggan melepas penyerang berusia 33 tahun itu. Alhasil Lewandowski mendesak dengan terus melontarkan komentar-komentar yang menegaskan bahwa dia ingin menyeberang ke Barcelona. Mantan pemain top Bayern Munich, Dietmar Hamann, meyakini aksi Robert Lewandowski tersebut justru membuat mantan klubnya itu di atas angin dalam menetapkan harga transfernya kepada Barcelona. Meskipun kepergian Lewandowski meninggalkan rasa pahit. Jorge Mendes si paling sibuk urusin Cristiano Ronaldo. Mendes adalah agennya Ronaldo sejak lama, bahkan pernah dapat predikat sebagai agen pesepak bola terbaik dunia. Jorge Mendes kini lagi sibuk membantu Cristiano Ronaldo untuk putuskan masa depan di Manchester United. Mendes harus gerilya mengetuk pintu klub-klub yang main di Liga Champions musim depan, supaya Ronaldo bisa bermain pada kompetisi kasta tertinggi di tanah Eropa tersebut. Neymar terseret ke meja hijau. Neymar Junior dikabarkan terseret ke meja hijau terkait pemalsuan data transfer kepindahannya dari Santos ke Barcelona. Bintang Paris Saint-Germain itu disebut dipanggil ke pengadilan pada 17 Oktober 2022 mendatang. Sekedar diketahui Barcelona memboyong Neymar dari Santos pada musim panas 2013 silam. Raksasa Katalan itu menebus Neymar dengan hanya 17 juta euro atau sekira 408 miliar rupiah. Namun dilansir Gol Internasional, angka tersebut diyakini bukan angka sebenarnya. Grup investasi Brazil DIS yang memiliki 40% kepemilikan atas Neymar di Santos mengklaim bahwa angka tersebut berbeda dari kesepakatan sebenarnya. Demi tinggalkan Manchester United, Jorge Mendes tawarkan Cristiano Ronaldo ke Napoli. Jorge Mendes dikabarkan menawarkan Cristiano Ronaldo ke Napoli dalam upaya untuk menemukan cara agar kliennya bisa pindah dari Manchester United. Bintang asal Portugal itu jelas tertarik untuk meninggalkan Old Trafford pada musim panas ini karena ia ingin melanjutkan dominasi individunya di Liga Champions. Namun sejauh ini keinginannya belum terwujud. Diungkapkan Football Italia, United akan bersedia mengirim Ronaldo dengan status pinjaman. Namun kendala terbesar untuk saat ini adalah gajinya yang menelan biaya setidaknya 8 juta euro bersih per musim. Takut disingkirkan Manchester United, kedatangan Christian Eriksen bikin Bruno Fernandes ketar-ketir. Bintang anyar klub Liga Inggris Manchester United Christian Eriksen tampaknya bakal menjadi pesaing terbesar Bruno Fernandes di skuad utama. Dilansir dari Express, saat ini Erik ten Hag sedang dilanda dilema karena memiliki dua playmaker di skuad Manchester United. Seperti yang telah diketahui, pelatih asal Belanda itu tidak mungkin untuk memainkan dua playmaker dalam satu pertandingan. Karena itu Bruno Fernandes mau tidak mau harus bersaing dengan Christian Eriksen untuk memperebutkan satu slot playmaker di skuad utama. Negosiasi Anthony berlarut-larut, Manchester United alihkan fokus ke winger Bayer Leverkusen. Manchester United memerlukan setidaknya satu pemain depan baru di musim panas setelah upaya merekrut Anthony dari Ajax Amsterdam tidak kunjung usai. MU kini coba mengalihkan fokusnya pada Moussa Diaby, winger muda milik Bayer Leverkusen. Ketertarikan MU terhadap Diaby bukan kali pertama ini muncul. Sejak awal tahun 2022 lalu, Setan Merah sudah tertarik dengan pengkoleksi 124 penampilan bersama Leverkusen itu. Di sisi lain, Ten Hag telah memberi izin kepada manajemen untuk mulai mengeksplorasi cara terbaik untuk melakukan pendekatan kepada Diaby. De Jong ribet, Manchester United kini mulai seriusi Milinkovic-Savic. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan mulai serius mengejar Sergej Milinkovic-Savic setelah usaha mereka memboyong Frenkie De Jong menemui jalan terjal. Gelandang asal Serbia ini sendiri bukan nama asing bagi MU. Ia sebelumnya sudah cukup sering disebut masuk radar transfer United dan diklaim bisa jadi pengganti yang pas bagi Paul Pogba.
Kabarnya MU akan mencoba membujuk Lazio dengan tawaran sebesar 42 juta pound sterling, tetapi laporan itu menyebut Presiden Bianco Celesti yakni Claudio Lotito mungkin tak akan menerimanya. Lotito disebut akan mencoba menaikkan harga Milinkovic-Savic. Ia disebut bisa saja meminta biaya hingga 59 juta pound sterling pada MU. Baru 3 minggu gabung, Frank Kessie sudah kerasan dan anggap Barcelona rumah kedua. Gelandang anyar Barcelona Frank Kessie mengaku sudah kerasan berada di Camp Nou dan menganggap El Barça sebagai rumah kedua. Padahal Kessie terhitung baru 3 minggu menjadi pemain Barcelona. Sejauh ini semuanya berjalan dengan bagus, kata Kessie seperti dikutip dari situs resmi Barcelona. Rekan satu tim saya telah menyambut saya dengan sangat baik, sangat hangat. Di sini layaknya keluarga kedua. Suasana yang brilian akan membantu para pemain baru untuk beradaptasi dengan cepat dan bagus. Selanjutnya, Barcelona capai kesepakatan dengan Sevilla, Jules Koundé sah jadi rekrutan kelima. Barcelona dan Sevilla akhirnya mengumumkan kesepakatan perihal transfer Jules Koundé. Chelsea yang juga ikut mengejar bek asal Prancis itu pun tertikung oleh Barca lagi. Kamis 28 Juli malam, Barcelona memamerkan kedatangan Koundé di markas mereka untuk melakukan tes medis sebelum menaikkan kontrak. Barcelona kabarnya memboyong Koundé dari Sevilla dengan biaya transfer senilai 50 juta euro plus biaya tambahan sebesar 5 juta euro. Barcelona pun kini lagi-lagi sukses mengalahkan Chelsea dalam perburuan pemain. Sebelum Koundé, Barca lebih dulu mengungguli The Blues ketika menggait Rafinha dan Robert Lewandowski. Jika kondisinya darurat, Real Madrid akan datangkan Timo Werner. Kepastian masa depan Timo Werner di Chelsea pada musim panas ini belum pasti. Sejumlah laporan mengklaim bahwa pemain timnas Jerman itu bisa saja berada di skuad Real Madrid sebelum bursa transfer ditutup. Seperti yang diketahui, manajer Real Madrid Carlo Ancelotti memastikan tidak akan lagi mendatangkan pemain, namun ada kondisi dan ketentuan yang akan membuat Madrid mengubah pikirannya. Kondisi paling penting apabila Mariano Diaz, Borja Mayoral, dan Marcelo Asensio benar-benar pergi di musim panas. Jika demikian, maka Madrid akan mencari pemain yang menggantikannya. Dalam laporan yang sama, Werner kini masuk dalam daftar darurat Madrid seandainya terjadi situasi tersebut di dalam skuad El Real. Di bidik Chelsea, Wesley Fofana berpotensi jadi bek termahal di dunia. Chelsea mendapati tantangan berat untuk bisa mendatangkan Wesley Fofana dari Leicester City. Dalam laporan The Times, The Foxes diyakini hanya ingin melepas sang pemain di atas harga 80 juta pound sterling. Apabila Chelsea menyanggupi harga tersebut, Fofana akan jadi bek termahal di dunia. Selain mengalahkan transfer Maguire, juga mengalahkan Matthijs de Ligt ke Juventus, Virgil van Dijk ke Liverpool, sampai Ruben Dias ke Manchester City. Harga tersebut juga akan mengalahkan rekor transfer termahal Chelsea untuk mendatangkan seorang bek yang kini dipegang Ben Chilwell saat didatangkan dari Leicester City pula pada musim 2020-2021. Chelsea merogoh dana 42 juta pound sterling. Belak-belakan, Matthijs de Ligt bongkar borok Juventus yang membuatnya pergi. Ketika Matthijs de Ligt datang ke Bayern Munchen dan mengikuti serangkaian latihan bersama pemain lainnya, dirinya mengungkapkan bahwa sesi latihan di Rotten merupakan sesi terberat. Di sisi lain, pemain asal Belanda tersebut juga menjelaskan alasan dirinya lebih memilih berlabuh ke Allianz Arena karena adanya ketidakcocokan dengan gaya bermain yang dimiliki Massimiliano Allegri. Ini gaya bertahan yang sama sekali berbeda. Di Ajax Anda menekan sangat tinggi, Anda mengambil resiko. Di Juventus ini lebih tentang apa yang ada di belakang Anda. Tambahnya, di Italia kecepatan liga juga sedikit lebih lambat. Mereka memenangkan 4 Piala Dunia dengan gaya bermain ini, jadi saya benar-benar mengerti mereka merasa ini adalah cara yang tepat untuk melakukannya. Lanjutnya, nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like,
komen, share, dan juga subscribe ya. See you, gengs!